Halo semua, pada kesempatan kali ini aku akan pergi ke Museum Nasional Indonesia atau yang biasa dipanggil Museum Gajah untuk mencari tahu apa aja nih isi-isi di dalam Museum Nasional Indonesia ini. Yuk ikutin perjalanan aku. Perjalanan aku mulai dari stasiun yang terdekat dari rumah aku, yaitu Stasiun Cakung. Dari Cakung, kami menunggu KRL yang tiba pada jam 10.13. Sama seperti area umum yang lain, yang dimana setiap jam 10 pagi, lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan di stasiun ini. Nah, KRL yang akan kita naikin udah sampai nih teman-teman. Yuk langsung aja kita naikin. Kita akan naik KRL dan turun di stasiun Matraman. Setelah turun di stasiun Matraman, kita lanjut naik Transjakarta dari halte Matraman Kuno dan lanjut turun di halte Monumen Nasional. Nah, sesampainya di stasiun Matraman, kita langsung pindah ke halte Matraman Kuno buat langsung naik Transjakarta dan turun di halte Monumen Nasional. Nah, kita udah sampai nih di Museum Nasional Indonesia, teman-teman. Sebelum kita masuk, aku bakal jelasin bahwa Museum Nasional Indonesia ini memiliki dua gedung yang berbeda. Ada gedung A dan gedung B. Gedung A digunakan untuk ruang pamer dan penyimpanan koleksi. Sementara gedung B atau gedung arca digunakan untuk menyimpan berbagai jenis-jenis arca dari berbagai periode sejarah, teman-teman. Saat kita masuk, kita langsung disambut oleh beberapa arca-arca kuno yang ada pada zaman dulu. Terlihat arca-arca di sini masih terlihat dalam kondisi terawat. Adapun salah satu penyimpanan arca di sini yaitu adalah arca Birawa, yaitu adalah patung tinggi yang ditemukan pada abad ke-13 atau abad ke-14. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam salah satu ruangan yang ada di Museum Nasional Indonesia. Ruangan ini berisikan fosil-fosil dari beberapa hewan-hewan purba dan manusia-manusia purba yang ada pada zaman dahulu. Berikut ini adalah nama-nama peneliti yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Mereka melakukan penelitian untuk mendalami lebih lanjut tentang manusia purba.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung dari Museum Nasional Indonesia nih. Mas, bisa dikenalkan namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Hafiz Koirul. Oke, Mas Hafiz sudah berasal dari mana nih Mas? Saya asal kotanya Jakarta, Mas, kebetulan. Oh sama berarti. Kesini udah berapa kali Mas? Saya terakhir visit tuh sini pas SD, sama ini tuh 2 kali, Mas. Tapi secara garis besar udah tahu belum nih kira-kira isi dari Museum Gajahnya apa? Setahu saya sih Museum Gajah tuh tentang gajah doang sih, Mas. Gajah doang, karena namanya Museum Gajah. Ya, benar. Oke, jadi saya mau menjelaskan nih kenapa namanya itu bisa Museum Gajah. Jadi sebenarnya Museum Nasional Indonesia ini dibangun pada tahun 1778 oleh arkeolog Belanda. Nah, asal kata Museum Gajahnya ini karena pada tahun 1871 itu diberi patung gajah dari Raja Thailand yang bisa dilihat di halaman depan tadi. Nah, ini adalah patung gajah yang diberikan oleh Raja Thailand pada tahun 1871. Oke Mas Hafiz, jadi kita sekarang udah berada di dalam satu ruangan yang ada di Museum Nasional Indonesia, namanya Khazanah Purba. Oh, Nah, ini ya, tempat Mas. ini menyimpan berbagai macam fosil-fosil purba pada zaman-zaman jutaan tahun yang lalu nih. Contohnya kayak ini Pithecanthropus columbu. Ini dibuat oleh salah satu seniman Indonesia dalam rangka perayaan 100 tahun Pithecanthropus nih. Oke Mas. Yo, boleh. Nah, di sini ada berbagai macam fosil-fosil yang dimana sebenarnya beberapa dari fosil ini masih dalam tahap penelitian gitu. Dan ini adalah ruangan-ruangan yang memamerkan tentang bagian-bagian tubuh manusia purba pada zaman dahulu. Di sini terdapat fosil-fosil hewan purba seperti kepala banteng yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo pada ribuan tahun yang lalu. Dan terdapat juga belalai gajah yang ditemukan pada jutaan tahun yang lalu. Lalu juga terdapat tempurung kura-kura yang juga ditemukan pada jutaan tahun yang lalu dan terdapat juga kerangka kerbau. Oke Mas, jadi ini ada salah satu fosilnya juga nih dari gading gajah sama ada itu kepala banteng juga. Dan itu ditemukan 1 juta tahun yang lalu di Sungai Bengawan. Nah, sekarang kita berada di dalam satu ruangan yang berisi tentang peninggalan-peninggalan budaya Islam pada zaman dulu. Terdapat beberapa Al-Quran dan beberapa batu nisan. Batu nisan ini tidak seperti batu nisan yang pada umumnya terdapat nama-nama orang yang wafat, melainkan hanya batu saja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam satu ruangan yang dimana ruangan ini berisi tentang lini masa awal mula penjajahan di Indonesia, mulai dari penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang, seperti apa saja perang-perangnya dan apa saja perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat itu. Nah, di sini juga terdapat mata uang yang digunakan pada saat zaman penjajahan dulu. Di sini terdapat kayu nibung yang berasal dari tahun 768 sampai 882 yang digunakan sebagai fondasi bangunan, lantai, hingga dermaga. Baik, cukup sekian video dan informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.